Tapi hari ini saya mau share dari kitab Rut pasal yang pertama sampai ayat yang ke-22. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Saudara, kenapa dimulai dengan kata pada zaman para hakim? Ya, pada zaman para hakim. Kenapa dikatakan pada zaman para hakim? Saudara, ini adalah masa di mana hakim-hakim itu memerintah. Saudara tahu, ya, masa di mana hakim-hakim itu memerintah adalah masa di mana orang Israel itu hidupnya jatuh bangun bersama Tuhan. Jadi Israel itu ada masa di mana mereka itu diperintah oleh hakim-hakim. Sebenarnya bukan diperintah, tapi dipimpin oleh hakim-hakim. Ya, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka itu di bawah kepemimpinan Joshua, dan kemudian setelah Joshua maka dimulailah era hakim-hakim. Nah, kalau saudara perhatikan, saudara baca di firman Tuhan, di era hakim-hakim itu bangsa Israel banyak ngalamin jatuh bangun bersama Tuhan. Dan saudara, setiap kali bangsa Israel itu jauh dari Tuhan, maka Tuhan akan kirimkan hakim untuk membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Dan setiap kali bangsa Israel itu jauh dari Tuhan, mereka mulai menyembah berhala, mereka mulai tidak ingat sama Tuhan, maka akan datang situasi yang sulit. Ya, mereka akan mulai diserang oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Mereka akan mulai dijajah, mereka akan mulai diperbudak, sehingga apa terjadilah namanya kelaparan. Sudah bisa bayangkan, mereka ada di tanah perjanjian, mereka ada di tanah yang mengalir susu dan madu, mereka ada di tanah di mana Tuhan menjanjikan mereka ada, tapi di tanah perjanjian, di situ terjadi kelaparan. Saudara, kenapa bisa terjadi kelaparan? Ya, kenapa bisa terjadi kelaparan? Kalau kita lihat dimulai dari kata pada zaman para hakim, sebenarnya Tuhan mau kasih pesan, kelaparan yang terjadi pada masa itu, oleh karena bangsa Israel sebenarnya hati mereka menjauh dari Tuhan. Hati mereka mulai tidak sadar akan Tuhan, hati mereka mulai melupakan Tuhan. Dan ketika hati mereka mulai melupakan Tuhan, Tuhan izinkan yang namanya kelaparan itu terjadi. Tuhan izinkan yang namanya masalah itu terjadi. Saudara, bahkan pada zaman itu Tuhan sendiri yang mengirimkan situasi yang sulit. Tapi pada zaman kita hari ini, saudara, saya mau bilang Tuhan tidak pernah kasih kita ya virus, pandemi. Saya mau ulangi sekali lagi. Hari ini kita ada di dalam zaman anugerah, di mana karya salib sudah memisahkan ya kutuk. Tuhan tidak kasih lagi kutuk, tulah apapun juga. Jadi saudara, jangan pernah punya prasangka yang buruk bahwa Tuhan kasih kita virus, Tuhan kasih dunia ini virus, ya. Nah saudara, memang pada zaman dahulu ketika mereka hidup di bawah zaman hukum Taurat, isi perjanjian itu yang membuat ya ada kutuk dan berkat. Kalau mereka sungguh-sungguh berkat, kalau mereka tidak sungguh-sungguh Tuhan kasih kutuk dalam hidup mereka. Tapi hari ini tidak lagi kutuk dalam hidup kita. Oleh karena apa? Oleh karena karya Kristus di atas kayu salib. Tapi Tuhan masih izinkan yang namanya situasi yang sulit. Kita ada hari ini situasi yang sulit karena kita memang sedang menggenapi penggenapan yang sedang terjadi di akhir zaman ini, saudara. Sebenarnya kita percaya bahwa kita ada di akhir zaman, saudara. Ya, kita ada di akhir zaman. Saudara, semua tanda-tanda yang ada di firman Tuhan, kemarin saya mulai renungkan kembali, bencana, gempa bumi, gunung meletus, itu semua ditulis di Alkitab, pandemi, wabah. Tapi yang semua yang kita sebutkan ini, itu udah pernah terjadi. Bahkan pandemi ini 100 tahun lalu pernah terjadi juga. Puluhan juta orang meninggal. Tapi ada satu tanda yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa itu, saudara? Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Hanya tanda inilah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena apa? Ya, tidak ada fasilitas yang ada. Bagaimana orang bisa dengarkan Injil pada zaman dahulu? Mereka harus pergi, mereka harus kemana-mana. Hari ini, saudara, hari ini saya khotbah di sini, di Amerika bisa dengar, di Eropa bisa dengar, secara live, mungkin ada delay sedikit. Ya, tapi saat ini masih belum seluruh dunia tercover secara penuh. Kemarin kita sempat share-share, saya bilang perhatikan 10 tahun ini, saudara. 10 tahun ini akan terjadi satu perubahan yang sangat besar sekali. Dalam 10 tahun ini seluruh dunia akan tercover, bahkan bisa lebih cepat. Dalam 10 tahun ini, saudara, Injil kerajaan itu akan tidak ada satu tempat pun di dunia yang tidak
bisa dengar Injil. Mau sembunyi di bawah laut, mau sembunyi di mana, di seluruh dunia akan tercover dengan namanya internet. Dan kalau itu saudara, itu artinya kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Amin saudara. Tapi sekarang memang belum semua tercover. Tapi tanda-tandanya udah mulai arah ke situ saudara ya. Jadi kita lihat arahnya saudara. Nah kita kembali kitab Rut saudara. Terjadi suatu kelaparan. Kenapa dikatakan pada zaman para hakim? Karena Tuhan ingin kasih tahu bahwa ya kelaparan itu terjadi karena orang Israel yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ada satu keluarga, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Namanya siapa saudara? Ayat yang kedua. Nama orang itu adalah Elimelech. Elimelech itu God is my king. Wah, namanya bagus. Melek itu adalah Moloch, raja. El itu adalah Allah, ya. God is my king. Nama istrinya Naomi. Naomi itu artinya apa saudara? Naomi artinya menyenangkan. Ya, kalau kasih nama, boleh kasih nama anak Naomi itu bagus saudara. Artinya menyenangkan, pleasant. Ya. Dan nama kedua anaknya adalah siapa? Mahlon dan Kilion. Nah ini jangan kasih nama anak Mahlon dan Kilion. Saudara tahu namanya apa? Mahlon itu artinya ya sakit-sakitan. Mau kasih nama anak sakit-sakitan? Kilion itu artinya apa? Lemah. Jadi satu udah lemah, satu udah sakit-sakitan. Wah, ya. Mungkin waktu mamanya melahirkan mereka situasi seperti itu saudara. Tapi jangan kasih nama anak kita berdasarkan situasi mereka lahir saudara. Jangan ya. Kalau mereka lahirnya susah, kasih nama susah. Wah susah saudara. Jangan saudara ya. Ya. Pernah satu kali Yakub anaknya lahir kan namanya siapa? Ben-Oni. Betul? Rahel punya anak. Karena Rahel melahirkannya susah. Akhirnya Rahel mati, sebelum mati dia dikasih nama Ben-Oni, anak kesengsaraan. Tapi sama Yakub dirubah jadi Benyamin, anak tangan kanan. Ya, sekalipun situasi saudara susah, jangan namakan situasi saudara sebagai sesuatu yang susah. Amin saudara. Nah, ini yang saya mau bilang saudara, mereka pergi dari Bethlehem. Semuanya orang Efrata, dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Jadi mereka rumahnya di mana? Bethlehem. Tahukah saudara arti Bethlehem apa saudara? Bet itu rumah. Dari kata bet ada kata bait. Ya, bet itu adalah rumah. Bethlehem itu artinya roti. Jadi nama Bethlehem artinya apa? Rumah roti. Jadi saudara bayangkan, rumah roti artinya banyak roti. Namanya rumah roti. Ya kan? Rumah roti pasti banyak roti. Tapi saudara bayangkan, di Bethlehem terjadi kelaparan. Di Bethlehem terjadi kelaparan. Rumah roti, tidak ada roti, tidak cukup roti. Sehingga apa saudara? Sehingga satu keluarga ini memilih untuk mengungsi dari rumah roti. Saudara, waktu saya renungkan, kenapa mereka sampai mengungsi? Mereka mengungsi karena mereka mau lari, menyelamatkan diri dari situasi yang ada. Mereka mau melarikan diri dari situasi yang ada. Tapi saya renungkan lagi, kenapa mereka melarikan diri? Karena mereka tidak tahu, mereka tidak sadar kenapa sampai rumah roti tidak ada roti. Saudara, saya mulai renungkan kembali saudara. Kadang-kadang Tuhan itu mau waktu kita menghadapi persoalan, kita jangan lari dari persoalan. Bethlehem itu rumah roti. Ini menggambarkan apa saudara? Ini menggambarkan roti itu bicara tentang siapa? Tentang Yesus. Tentang Yesus. Dialah adalah roti hidup itu saudara. Saudara, waktu saya renungkan hal ini saudara. Seringkali kita ketika kita menghadapi persoalan, kita bukannya mau datang sama Tuhan, tapi kita menjauh dari Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup ini, waktu tekanan itu sudah begitu berat. Kadang-kadang waktu kita ngalamin situasi yang mungkin kita tidak bisa mengerti dalam hidup ini.
Saudara, kita mulai menjauh dari Tuhan. Kita mulai tidak sadar akan Tuhan. Kita mulai keluar dari Bethlehem. Kita mulai keluar dari rumah roti itu. Sekalipun ya mungkin rumah roti itu bisa saja terjadi kelaparan. Tapi kelaparan itu bukan karena Tuhan tidak siapkan makanan di situ, tapi karena orang Israel yang hatinya menjauh dari Tuhan. Harusnya mereka mulai sadar, mereka tetap ada di situ. Mereka tetap ada di rumah roti, mereka mulai sadar itu. Saya percaya saudara, kalau Tuhan ada, sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit, mereka tetap terpelihara. Amin saudara. Dan mereka lari, mereka keluar, mereka menyelamatkan diri. Mereka cari pertolongan dari Moab, saudara. Moab ini satu bangsa yang lahir dari perzinahan antara papa dan anak sendiri, antara Lot dan anaknya, saudara. Jadi mereka lari keluar dari rumah Tuhan. Mereka lari keluar dari rancangan Tuhan. Mereka lupa akan Tuhan. Saudara, kadang-kadang hidup kita seperti itu, saudara. Jujur tidak, saudara? Kadang-kadang waktu kita menghadapi persoalan yang berat, kita lupa Tuhan Engkau ada di mana. Sehingga kita mulai cari pertolongan dari yang lain. Kita mulai cari pengharapan kita sama yang lain. Kita mulai cari kekuatan kita sama yang lain. Saudara, waktu saya renungkan hal ini, saudara. Tuhan ajarkan gini. Sekalipun engkau tidak melihat jawaban, lihatlah Tuhan di tengah-tengah situasi yang sedang kau hadapi. Amin, saudara. Ya. Sekalipun engkau tidak melihat, engkau belum melihat jawaban. Tapi belajarlah untuk tetap bisa melihat Tuhan. Minggu lalu saya sampaikan begini, kadang Tuhan luputkan kita dari bencana. Kadang Tuhan luputkan kita dari persoalan, dari masalah yang ada di depan kita. Sehingga kita, kadang-kadang kita bisa lupa mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena seringkali ada banyak hal buruk yang Tuhan luputkan dari hidup kita, yang kita tidak sadar itu, saudara. Tapi seringkali juga Tuhan mau kita melewati masa kelaparan itu. Untuk kita bisa melihat bahwa sekalipun di tengah-tengah masa kelaparan, ada Tuhan. Amin, saudara. Sekalipun di tengah-tengah masa kelaparan, di Bethlehem itu kelaparan, tapi Tuhan ada di situ. Amin, saudara. Sebenarnya Tuhan mau setiap kelaparan yang terjadi, setiap situasi yang terjadi, sebenarnya Tuhan mau bilang gini, jangan pernah lari dari aku. Lagu tadi bagus sekali yang dinyanyikan tadi. Jesus, I believe in you. Jesus, I belongs to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Awalnya bilang gimana? Into your hand I commit again with all I am. Terus bait keduanya, I walk with you wherever you go, through tears and joy. Kadang-kadang waktu kita berjalan bersama Tuhan, ya, tidak harus kita selalu bisa bersuka cita. Kadang-kadang bisa air mata keluar, tapi air mata yang kita keluarkan itu, saudara, Tuhan tahu dan Dia ada selalu bersama dengan kita. Amin, saudara. Ya. Nah, kita belajar dari sini, saudara. Keluarga ini, saudara, waktu mereka mengalami kelaparan, mereka keluar dari Bethlehem. Mereka pergi ke Moab. Mari kita teruskan, saudara. Kemudian matilah Elimelek. Ya, setelah keluar dari Bethlehem, matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Jadi 10 tahun mereka mengungsi. Lalu matilah juga apa? Keduanya. Nah, makanya saudara ya, jangan kasih nama situasi saudara buruk. Nanti buruk betulan, saudara. Ya. Sekalipun saudara ngalamin situasi buruk, tetap perkatakan yang baik atas situasi saudara. Ya, anak ini bicara juga tentang situasi atau keadaan saudara, apa yang saudara percayai. Memang situasi kita kadang buruk, kadang baik, tapi tetap perkatakan yang baik. Amin, saudara.
tetap perkatakan yang baik. Nah, mereka keluar dari Bethlehem, Elimelek mati, kedua anaknya juga mati, yang sakit-sakitan dan yang lemah itu mati, saudara. Sehingga apa? Perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ini tragedi tidak, saudara? Ini seperti sesuatu yang sangat menyedihkan, saudara. Ya, mereka mau cari keselamatan, mereka mau cari pertolongan, mereka lari dari Tuhan. Mereka pikir mereka bisa dapatkan pertolongan, tapi akhirnya banyak hal buruk yang mereka alami dalam hidupnya. Naomi kehilangan suaminya, Naomi kehilangan dua anaknya. Apakah hari ini Tuhan juga melakukan seperti itu? Kalau kita jauh dari Tuhan, dia membunuh kita? Tidak, saudara ya. Hari ini kita percaya bahwa dia Tuhan yang tidak mendisiplin kita dengan sakit penyakit, bahkan dengan kematian. Tapi saya mau bicara tentang apa yang sedang keluarga ini alami, saudara. Keluarga ini sedang alami situasi yang sulit. Mereka ngalamin keadaan yang sepertinya bukan hanya kelaparan secara fisik, tapi dalam keluarga mereka ngalami sebuah penderitaan, saudara. Saudara, mungkin hari ini saudara ada saudara yang sedang terbaring sakit. Saudara yang hari ini sedang di titik koma. Ya, saudara sedang kehilangan orang yang saudara kasihi, orang yang saudara cintai. Banyak hal mungkin saudara sedang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, saudara. Hal ini juga dialami oleh Naomi, saudara. Mari kita kembali ke firman Tuhan. Setelah kehilangan kedua anaknya, kehilangan suaminya, ya, tinggal siapa, saudara? Tinggal mereka bertiga. 3 orang janda, saudara. Janda itu, saudara, menurut tradisi Yahudi itu adalah kelas yang paling rendah. Jadi sepertinya mereka tidak ada pengharapan lagi, saudara. Naomi sudah tidak ada pengharapan. Memang kalau kita hidup jauh dari Tuhan, saudara, hidup kita pasti akan mengalami banyak kekeringan. Ya, kalau kita hidup jauh dari Tuhan, hidup kita akan mengalami banyak sekali hal yang buruk dalam hidup kita. Saudara, waktu saya baca ini, saya teringat kisah tentang siapa, saudara? Di dalam perjanjian baru. Saudara ingat Yesus pernah bagikan tentang siapa? 2 orang anak. Seorang bapak punya 2 orang anak. Anaknya yang bungsu, dia ambil harta, kemudian dia pergi ke negeri yang jauh. Dia mau lari dari rumah bapak. Ini sepertinya mirip, saudara. Dia mau lari dari rumah bapak, dia mau senang-senang, dia cari kesenangannya sendiri, dia cari pertolongannya sendiri, dia cari keselamatannya sendiri. Tapi saudara tahu apa? Di negeri yang jauh itu dia ngalami kelaparan. Betul ya, saudara? Dia ngalami kelaparan, bahkan mau makan saja sampai susah. Ya, mau makan saja sampai susah, saudara. Kalau kita hidup jauh dari Tuhan, hidup kita pasti susah, saudara. Pasti kita ngalamin sebuah kekeringan. Mungkin ada yang berkata, tidak, saya tidak susah, saya punya harta yang banyak. Punya harta yang banyak belum tentu saudara hidup bahagia, saudara. Sukacita itu dari dalam ketika engkau tahu bahwa engkau punya Tuhan dalam hidup saudara. Amin, saudara. Ya, nah, saudara perhatikan. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar, katakan mendengar. Apa yang dia dengar? Bahwa Tuhan atau Yahweh telah memperhatikan umatnya dan apa? Memberikan makan kepada mereka. Ini penting, saudara. Kalau saudara situasi sulit apapun dalam hidup saudara, ya, keadaan boleh sulit apapun, tapi buka telinga saudara selalu untuk mendengar. Dengar apa? Dengar kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Dengar selalu kebaikan Tuhan. Anak yang bungsu itu, apa yang buat dia bisa kembali? Dia ingat, di rumah Bapa ada banyak makanan. Apa yang buat Naomi itu akhirnya kembali? Sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit, dia dengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka.
Apa yang buat wanita pendarahan 12 tahun dia bisa datang menghampiri Yesus? Sekalipun fisiknya sudah habis, jiwanya sudah tertolak, hartanya habis. Apa yang buat dia bisa sampai menghampiri Yesus? Saya percaya hari-hari ini banyak orang susah untuk bisa percaya sama Tuhan. Banyak berkata, Tuhan engkau di mana ketika aku menghadapi situasi ini? Tuhan engkau di mana ketika aku ngalamin ini? Saudara, sekalipun engkau susah untuk percaya, jangan pernah tutup telinga saudara untuk kabar baik tentang Yesus dan apa yang dia kerjakan. Waktu engkau tetap dengar tentang Yesus, waktu engkau tetap buka telingamu, buka hatimu, dan engkau tetap dengar tentang dia, apa yang dia kerjakan 2000 tahun yang lalu buat hidupmu, Roh Kudus akan bangkitkan imanmu. Dan imanmu itulah yang Tuhan kerjakan, yang membuat engkau bisa menghampiri Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Apa yang buat Naomi bisa kembali ke Bethlehem? Waktu dia dengar. Waktu dia dengar. Waktu dia dengar. Makanya iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan. Amin, saudara. Apa yang saudara dengar hari-hari ini? Waduh, COVID naik terus. Waduh, orang mati di mana-mana. Waduh, hidup semakin susah. Ya, waduh, keadaan semakin berat. Itu memang realita. Realita yang tidak bisa kita tolak. Tapi kita bisa memilih untuk mendengar apa yang mau kita masukkan dan kita renungkan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Naomi mendengar bahwa Yahweh memperhatikan umatnya dan beri makan kepada mereka. Amin, saudara. Apa yang saudara dengar hari ini? Aku dengar, aku percaya bahwa aku punya Tuhan yang selalu ada buat hidupku, sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit. 2000 tahun yang lalu dia sudah mati buat aku. Aku percaya kalau hari ini boleh terjadi pandemi, Tuhanku tahu kok. Beta pun Tuhan yang sudah tahu apa yang terjadi hari ini. Dan beta percaya apapun yang beta alami, dia tidak pernah tinggalkan beta. Amin, saudara. Ya, Tuhan memperhatikan umatnya dan memberikan makan kepada mereka. Ayat yang ke-7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Jadi mereka mulai bergerak. Nah, ini penting, saudara, titik balik dalam hidup kita. Itu namanya pertobatan. Pertobatan itu artinya engkau berbalik. Amin, saudara. Ya, berbalik kepada Kristus. Engkau dengar kembali dia. Ya, ini titik penting, saudara. Sekalipun mereka masih ada di Moab, tapi arah mereka udah kembali. Arah mereka udah berbalik. Sekalipun engkau masih ada dalam penderitaan, sekalipun engkau masih ada dalam situasi yang sulit, tapi hati saudara sudah berbalik untuk percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Itu pertobatan. Ya, pertobatan itu metanoia. Hati saudara mulai mempercayai Tuhan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Pulang kampung. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan. Kata tempat perlindungan, ya, di dalam bahasa Inggrisnya adalah you find rest, tempat peristirahatan. Masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya lah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras. Jadi saudara, di dalam perjalanan itu saudara, Naomi dan kedua menantunya, di tengah jalan Naomi bilang gini, sudah, ya, saya mau pulang. Kalian tetap saja tinggal di Moab sudah. Ya, temukan suami kalian kan masih muda. Temukan suami kalian. Kalau waktu kalian temukan suami kalian, itu kalian menemukan tempat peristirahatan. Kata rest. So ini sebenarnya pelajaran yang bagus untuk rumah tangga, saudara.
Ya ketika dalam rumah tangga, itu ada sebuah suami dan istri bisa sehati, maka di situ berkat akan turun, saudara. Ya, satu pelajaran yang luar biasa sekali. Naomi bilang, kalau kamu bisa temukan tempat peristirahatan, temukan suamimu. Nah, ketika kamu bisa temukan suami, kamu akan temukan tempat peristirahatan atau tempat perlindungan. Jadi sebenarnya ini pelajaran tentang rumah tangga. Ya, tahun ini saudara, saya mau bernubuat, Tuhan akan pulihkan rumah tangga yang sedang diambang kehancuran. Kalau hari ini engkau sedang ngalamin dalam rumah tanggamu, Tuhan mau pulihkan. Ya, di dalam rumah tangga ketika ada kesatuan itu, maka berkat Tuhan dicurahkan, diturunkan. Amin, saudara. Ini penting untuk menghadapi situasi seperti ini, saudara. Ketika dalam rumah tangga terjadi suatu kesatuan, ada sebuah kekuatan untuk menghadapi keadaan, untuk tetap bisa menuai, bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit. Ya, terus. Tapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk jadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab udah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masa kamu mau nanti mereka sampai dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Jadi gini saudara, Naomi ini sebenarnya dia punya maksud yang baik. Ya, dia bilang sama Ruth dan Orpa, memang dalam tradisi Yahudi, kalau suami meninggal, maka adik dari suami itu berhak untuk menikahi istri kakaknya. Ya, makanya di dalam firman Tuhan seringkali kita baca, anaknya Yehuda, ya kan, kawin dengan Tamar, meninggal kan, dikasih anak kedua, meninggal, kasih anak ketiga. Wah, akhirnya Yehuda jadi takut ini, saudara. Anaknya kok meninggal terus, saudara. Nah, tradisi Yahudi memang seperti itu, saudara. Jadi kalau suami istri, suaminya meninggal dikasih adiknya. Nah, jadi ini dua-duanya belum meninggal, saudara. Siapa tadi namanya? Mahlon dan Kilion. Ya, dua-duanya meninggal. Mau kasih siapa? Naomi bilang gini, masa aku harus kawin lagi? Kalaupun aku kawin dan punya anak, masa kalian harus tunggu anak itu jadi dewasa baru kalian kawin lagi sama dia? Kalian kan masih bisa dapat suami, kalian masih bisa bangun rumah tangga, kalian masih bisa temukan tempat peristirahatan kalian. Udahlah, jangan ikut saya. Saya ini memang udah dihukum Tuhan. Saya udah ngalami hal yang pahit, hidup saya lebih pahit dari kalian. Saya kehilangan suami, saya kehilangan 2 anak. Kalian cuma kehilangan suami, kalian masih muda, kalian masih bisa cari suami yang lain. Sebenarnya ini solusi yang bagus sepertinya seperti itu. Ya, tapi ini juga sebuah ujian buat kedua orang ini, saudara. Yaitu Ruth dan Orpa. Sebuah ujian untuk memilih. Waktu saya renungkan ini, apa pelajaran yang kita bisa dapat dari sini, saudara? Nah, kita akan teruskan dulu kisah ini ya, nanti saya akan jelaskan. Ayat yang ke-14, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tapi Ruth tetap berpaut kepada padanya. Orpa udah cium mertuanya, udah. Akhirnya dia tinggal di situ. Dan saudara tahu, menurut sejarah, Orpa ini yang jadi ibu daripada Goliat. Ya, tapi tidak tahu benar tidak, saudara. Ini menurut ahli-ahli Alkitab, saudara. Orpa ini jadi ibu daripada Goliat, ya. Jadi Orpa itu tetap tinggal di Moab, tapi Ruth tetap berpaut padanya. Ayat 15, kita lihat, saudara. Berkatalah Naomi, jadi Naomi masih desak lagi, telah pulang iparmu pada bangsanya dan pada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Ayat 16. Tapi kata Ruth, jangan desak aku meninggalkan engkau. Wah, ini luar biasa, saudara. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam.
bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Saudara, kalau bagi Ruth, sebenarnya dia lebih enak tinggal atau dia ikut sama Naomi? Dia lebih enak tinggal. Karena apa? Karena dia bebas. Dia bisa cari suami lagi, dia bisa cari tempat peristirahatan, dia bisa temukan suami yang baru. Kalau dia ikut dengan Naomi, waduh, satu, orang Israel dengan orang Moab kurang cocok. Orang Moab itu dianggap bangsa asing. Ya, chance-nya dia untuk bisa nikah lagi kecil sekali. Dia dianggap bangsa yang tidak layak. Orang Israel tidak boleh kawin dengan orang Moab. Itu kesempatannya sangat kecil sekali dan dia mungkin akan merasa hidup dalam sebuah ketidakpastian. Dalam sebuah ketidakpastian dia ikut sama Naomi. Dan Orpa mulai pikir seperti itu. Oh ya, keadaan seperti ini. Ya sudah, saya pilih amannya. Saya pilih amannya. Saudara, ini menggambarkan hidup kita ini adalah pilihan, saudara. Apa yang dilakukan oleh Ruth dan Orpa, mereka menghadapi situasi yang sama. Mereka menghadapi keadaan yang sama. Mereka menghadapi sebuah ketidakpastian yang sama. Sebenarnya kita suka ketidakpastian. Tidak ada yang suka ya. Kita semua minta mau ada kepastian. Betul? Orang yang selalu hidup dalam ketidakpastian, itu dia akan merasa selalu mau cari yang ada kepastian, betul ya saudara? Nah, ketika mereka tinggal di Moab, mereka bisa punya satu peluang untuk dapat kepastian lebih besar. Tetapi saudara, sekali lagi dari dua orang ini kita bisa belajar bahwa hidup adalah sebuah pilihan. Mereka menghadapi situasi yang sama. Mereka menghadapi keadaan yang sama. Tapi mereka berdua bisa punya pilihan yang berbeda. Dan apa yang mereka pilih itu menentukan apa yang akan terjadi di masa depan mereka. Hari-hari seperti ini saudara, kita semua mungkin alami hal yang sama. Banyak orang mengalami situasi yang sama. Pandemi ini tidak pilih-pilih saudara. Persoalan ekonomi ini tidak pilih-pilih. Dia menghantam seluruh dunia. Tetapi respon kita atas situasi ini yang akan menentukan apakah kita akan menuai atau tidak di hari depan kita. Amin saudara. Respon kita. Apa yang kita pilih untuk kita percayai? Ruth bilang gini, tidak. Sebenarnya didapatkan kepastian itu. Nama Ruth itu artinya apa saudara? Friendship, persahabatan. Saudara boleh kasih nama Ruth itu juga bagus. Tapi persahabatan yang dia punya, itu bukan hanya dia terikat dengan siapa? Naomi. Tetapi dia terikat dengan Tuhannya Naomi. Dia bilang apa saudara? Coba kita baca apa yang dikatakan oleh Ruth saudara. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah adalah Allahku. Yang poin terakhir ini saudara, hati Ruth sudah terikat dengan Allah Israel. Ini yang paling penting saudara. Dalam situasi seperti ini saudara, apa yang kau pilih untuk engkau percayai? Banyak orang menyerah dengan situasi dan keadaan. Banyak orang mulai bersungut-sungut. Banyak orang mulai berpikir, ya sudahlah. Mulai menjauh dari Tuhan. Tapi justru situasi seperti ini saudara, Tuhan mau hati kita tetap melekat sama Tuhan. Kita tetap sadar, kita tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia. Kita tetap percaya bahwa dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin saudara. Apa yang kau pilih hari ini untuk kau percayai? Apa yang kau pilih hari ini? Ya, minggu lalu saya share, tetap lakukan yang baik. Tetap menabur yang baik. Sekalipun orang tidak lihat, sekalipun orang tidak anggap, tetap menabur yang baik. Waktu engkau tetap menabur yang baik, engkau akan menuai pada waktunya. Saudara lihat,
Di pasal kedua, mereka, nanti kita tidak masuk di pasal kedua, tapi saya mau bocorkan sedikit. Di pasal kedua itu adalah di mana mereka akan mulai menuai, saudara. Mereka masuk di Israel, itu pas di musim menuai, saudara. Wow, sepertinya kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Kalau akhir daripada hidup Rut bagaimana, saudara? Dia adalah satu-satunya bangsa lain, Moab, yang dipilih sama Tuhan Yesus untuk menjadi garis keturunan daripada Tuhan Yesus. Dan nama Rut, saudara, terus dibicarakan. Oleh karena apa? Dia tetap bisa memilih untuk mempercayai Tuhannya Israel, sekalipun di tengah-tengah ketidakpastian yang sedang dialami. Amin, saudara. Ya, Orpa melahirkan Goliat. Rut melahirkan Raja Daud. Daud melawan Goliat. Daud mengalahkan Goliat. Saudara mau melahirkan Daud atau saudara mau melahirkan Goliat dalam hidup saudara? Apa yang saudara pilih hari ini akan menentukan apa yang saudara lahirkan dalam hidup saudara. Amin. Ada yang mau melahirkan Goliat? Ayo, next terus. Ayat 17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada engkau, selain daripada maut. Saudara lihat betapa dia begitu kuat. Terikatnya, saudara. Ya. Nah, saya diingatkan, kadang-kadang kasih kita manusia itu terbatas, saudara. Cinta kuat seperti maut. Air yang banyak tidak dapat memadamkannya. Ini seperti cinta Tuhan buat kita. Amin, saudara. Cinta Tuhan buat kita itu, saudara. Dia bahkan sampai relakan anaknya sendiri, dia berikan buat kita. Dia berikan hidupnya sendiri buat kita. Itu jaminan buat hidup saudara dan saya. Next, terus. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Saudara, ini seperti Naomi kasih tekanan. Tekanan pada dua orang ini. Tapi Orpa akhirnya dia kalah dengan tekanan. Tapi Rut tetap memilih untuk tetap mempercayai Tuhan. Amin, saudara. Hari-hari ini ada begitu banyak tekanan, ada begitu banyak kekhawatiran, ada begitu banyak intimidasi yang masuk dalam hidup kita. Tapi apa yang mau kita percayai tentang Tuhan hari ini? Ya. Nah, next terus. Ayat berikutnya. Dan berjalanlah keduanya, mereka tiba di Bethlehem. Akhirnya mereka sampai di Bethlehem. Ketika mereka masuk di Bethlehem di rumah roti, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Naomi kah itu? Naomi pulang kampung. Ayat 20. Tapi ia berkata pada mereka, jangan panggil aku Naomi. Sebutkan aku marah. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Saudara tahu? Nama Naomi itu artinya menyenangkan. Jadi waktu dipanggil, menyenangkan, menyenangkan. Tapi Naomi bilang, jangan panggil aku menyenangkan. Panggil aku pahit saja. Panggil aku pahit. Sebenarnya kita seperti itu. Seringkali kita menamakan diri kita berdasarkan situasi hidup kita. Ya, kadang-kadang kita bisa salah paham dengan Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita bisa salah paham dengan Tuhan. Beberapa kali dalam Alkitab, seringkali kita melihat orang-orang yang salah paham dengan Tuhan. Karena mereka tidak tahu endingnya. Betul ya, saudara? Mereka baru ada di tengah-tengah situasi yang mereka jalani. Saudara, saya mau bilang, hari ini, kalau engkau sedang mengalami sesuatu yang pahit dalam hidup saudara, ini cuma sementara. Ya, ini bukan ending. Ini bukan akhir. Tapi Tuhan masih ada di depan. Tuhan ada bersama hidup saudara. Amin, saudara. Ya, satu kali Maria dan Marta pernah juga sempat kecewa dengan Tuhan. Saudara ingat kisah itu? Adik mereka mati, Lazarus. Waktu sakit keras mereka kirim pesan sama Tuhan. Tuhan, yang kau sayangi lagi sakit. Wah,
bukan cuma bilang Lazarus, yang kau kasihi lagi sakit. Artinya mereka mau bilang, Tuhan, ini kau kasihi, jangan macam-macam Tuhan, datang segera. Kadang-kadang kita doa sama Tuhan suka begitu, Tuhan. Kita ancam-ancam Tuhan, Tuhan kau harus tolong aku segera. Kalau tidak, awas ya Tuhan. Nah, saudara, tapi kadang-kadang apa yang rencana Tuhan, itu tidak sama dengan rencana kita. Amin saudara. Ya, Lazarus mati, mereka kecewa sama Tuhan. Mereka bilang, Tuhan, kalau saja engkau datang, mungkin tidak seperti ini kejadiannya. Saya mau bilang sama saudara, mungkin hari ini engkau juga sedang mengalami situasi yang sama. Engkau seperti mengalami situasi yang buruk, engkau bilang, Tuhan kalau saja engkau tolong aku pasti tidak seperti ini Tuhan. Tuhan kalau engkau sembuhkan, kalau engkau lakukan perkara-perkara yang dahsyat, mungkin aku tidak seperti ini hari ini. Saya sedang bicara dengan orang-orang yang hari ini hatinya sedang berduka. Saudara sedang menyaksikan hari ini, mungkin kau sedang kehilangan orang-orang yang kau cintai hari ini. Karena kau berkata, Tuhan, engkau di mana Tuhan? Waktu aku ngalami seperti ini, engkau di mana Tuhan? Dan kau merasa hidupmu pahit. Saudara saya mau bilang, kita punya Tuhan yang tahu jauh lebih besar daripada apa yang kita pahami. Dan dia Tuhan yang punya rancangan yang terbaik. Kadang-kadang kita tidak bisa mengerti saudara. Naomi berkata, hidupku pahit, jangan panggil aku menyenangkan. Mungkin tadi hidupnya banyak ketawa, banyak tersenyum. Tapi gara-gara dia pulang, dia bilang panggil aku pahit, mukanya mulai berubah saudara. Jadi pahit saudara. Ya. Saudara yang pahit hidup saudara hari ini, coba tersenyum saudara. Ya. Tersenyum sama Tuhan, bilang Tuhan engkau baik. Amin saudara. Tapi ia berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Jadi mereka pergi itu bekalnya banyak. Ada suami, ada anak. Ya, mereka pindah kota. Tapi mereka punya bekal banyak. Tapi dengan tangan yang kosong Tuhan pulangkan aku. Wah ini seperti merana sekali hidupnya dia. Memang saat itu sepertinya hidupnya merana, betul ya saudara? Sepertinya dia merana, sepertinya dia janda yang tidak ada yang perhatikan. Dia kehilangan semuanya. Tapi itu bukan akhir daripada kisahnya. Itu baru pasal pertama. Katakan dalam hidup saudara, ini bukan akhir daripada hidupku, ini baru pasal pertama. Tuhan belum selesai dengan hidupku. Amin saudara? Ya. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Dia sekali lagi bilang, karena Yahweh telah naik saksi menentang aku. Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Kalau saudara hidup dan engkau mengalami susah, dan engkau bilang Tuhan hukum saudara, saudara hidup saudara sepertinya lemah saudara. Karena apa? Kalau Tuhan sudah hukum saudara, mau saudara membuat apa saudara? Kalau Tuhan yang kasih saudara sakit, saudara bisa minta kesembuhan, saudara bisa pergi berobat, tidak bisa saudara. Kalau Tuhan yang kasih sakit, ya sudah, pasrah aja sama Tuhan. Ya kan? Tapi saya bilang Tuhan tidak pernah kasih sakit, makanya saudara bisa datang selalu sama dia untuk minta kesembuhan daripada dia. Amin saudara. Ayat yang 22. Kita akan segera berakhir saudara. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem. Pada apa? Pada apa? Pada permulaan musim menuai jelai. Soalnya kita percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, ada musim menuai jelai di dalam hidup kita. Amin saudara. Naomi, Rut, mereka pulang dengan tangan kosong. Mereka pulang nol kabuak, orang Kupang bilang. Mereka pulang tidak ada apa-apa. Tapi pasal 2 dimulai. Nanti saudara kita akan bahas minggu depan. Mereka mulai menuai. Dan bukan dari apa yang mereka tabur. Mereka mulai menuai dari apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Amin saudara. Tapi pasal 2 tidak bisa ada kalau tidak ada pasal 1. Pasal 2 tidak bisa ada kalau tidak ada pasal 1. Di mana mereka boleh pulang kembali ke Bethlehem. Pulang kembali ke Bethlehem itu artinya apa? Engkau datang kembali pada Tuhan. Apapun situasimu, apapun keadaanmu, sekalipun Naomi dalam keadaan pahit, sekalipun Naomi dalam keadaan mungkin agak kecewa dengan Tuhan, saya selalu bilang gini,
Iman itu bukan berarti engkau tidak ada keraguan. Iman itu bukan berarti engkau tidak ada masalah. Iman itu bukan berarti engkau selalu bisa percaya Tuhan luar biasa. Iman itu sekalipun engkau tidak mampu percaya, sekalipun mungkin engkau banyak masalah, sekalipun engkau banyak hal yang buat engkau jadi pahit, engkau tetap memilih untuk datang pada Tuhan. Engkau tetap memilih datang pada Bethlehem, rumah roti itu. Waktu engkau datang itu saudara, maka Tuhan akan mengubah yang pahit itu menjadi yang manis. Yang kering itu menjadi yang luar biasa saudara. Amin saudara. Saudara kita hari ini, engkau mau selalu datang pada Tuhan. Engkau mau selalu menghampiri Dia. Engkau selalu mau datang pada Dia. Karena kita tahu bahwa waktu kita datang pada Tuhan, Dialah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan hidup kita.